apapun yang kita ketahui, kita rasa kita sudah tahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita belum mengetahui sesuatu itu dengan detail. Yang mengetahuinya secara detail hanya Allah. Sebab itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka sangat sering mengucapkan wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Kenapa? Walaupun kita sudah mengetahui sesuatu, ketahuilah yang kita ketahui itu cuma sebahagiannya. Nggak pernah kita bisa mengetahui secara utuh. Nggak usahlah mengetahui hal lain tentang diri kita ini saja. Nih badan kita nih, kita punya badan yang kita bawa kemana-mana, ya, yang kita sentuh langsung nih badan kita. Apakah kita sudah tahu tentang diri kita secara penuh? Nggak tahu. Bahkan kita sering bertanya-tanya terhadap diri kita. Ini kenapa ya aku merasa begini ya? Padahal yang merasa itu diri kita sendiri, tapi kita bertanya tentang rasa kita sendiri. Ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Baik, ayat 25 ini ayat yang menjelaskan tentang berapa lama sesungguhnya Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua, ya. Kata Allah Ta'ala pada ayat ini, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan mereka Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua tadi, ya, gua di mana mereka pergi melarikan diri selama 300 tahun. Kalau dihitung berdasarkan kalender Masehi, ya, kalender Masehi dihitung berdasarkan peredaran matahari, ya. Wazdadu 9, ya, dan tambah lagi 9 tahun kalau dihitung berdasarkan kalender Qamariyah, seperti kalender orang-orang Arab yang mana mereka menghitung bulan atau tahun itu berdasarkan peredaran bulan, ya. Kalau kalender Masehi itu kan pertukaran tanggal 12 jam 12 malam, kan. Pertukar tanggal, hari ini tanggal berapa? Tanggal 12, ya. 11, ya. Nanti jam 12 malam nanti bertukar jadi tanggal 13, itu tepat jam 12 malam. Tapi kalau kalender Qamariyah seperti kalender Hijriah kita sekarang, kapan pertukaran tanggal terjadi? Di maghrib, ketika matahari terbenam sudah berubah. Nah, begitu. Makanya misalnya kita awal Ramadan, ketika matahari sudah terbenam pada penghujung bulan Sya'ban, ya, maka malamnya kita sudah langsung sholat tarawih. Kenapa? Karena sudah masuk bulan Ramadan, karena pergantian tanggal itu ketika matahari terbenam, ya. Jadi Ashabul Kahfi itu kata Allah Ta'ala, mereka tinggal di dalam gua itu, tidur di sana. Kalau dihitung berdasarkan kalender yang biasa digunakan oleh Ahlul Kitab, yaitu berdasarkan peredaran matahari, mereka tinggal selama 300 tahun tidur di dalam gua itu. Tapi kalau berdasarkan kalender Qamariyah, berdasarkan peredaran bulan, tambah 9 tahun lagi menjadi 309 tahun. Masya Allah, ini satu mukjizat Quran,
Satu keajaiban Quran yang membuktikan bahwa Quran ini benar-benar datang dari Allah. Dulu saat ayat ini turun, orang belum mengerti ilmu astronomi, atau dalam Islam lebih dikenal dengan ilmu falak. Belum tahu orang saat itu. Tapi Quran sudah menyampaikan satu data yang sangat tepat. Jadi ternyata ketika kita menghitung jumlah hari dalam satu tahun, antara tahun Masehi dan Qamariyah atau Hijriyah, itu ada perbedaan jumlah harinya. Para ulama menghitung perbedaan harinya sekitar 11 hari. Ini misalnya nanti kita tahun 2025. Itu kalau kita hitung tahun 2025 jumlah harinya setahun itu sekitar 360-an. Begitu ya. Kalau kalender Hijriyah sekarang kita 1447 baru masuk, ya kan? Nanti kita hitung jumlah harinya sampai masuk tahun 1448, itu jumlah harinya selama satu tahun itu tidak sebanyak berdasarkan kalender Masehi tadi, nggak sebanyak itu. Makanya kalau kita melihat penanggalan di bulan-bulan Hijriyah, itu jarang ada tanggal 30. Kebanyakannya 28, 29 begitu. Paling seringnya 29. Nah, jarang yang ada tanggal 30 itu aja jarang. Apalagi sampai ada tanggal 31. Sedangkan di kalender Masehi tanggal 30, 31 itu sering berulang-ulang. Kalau bulan ini misalnya sampai tanggal 30, bulan depan tuh bisa sampai jadi tanggal 31. Maka para ulama menghitung perbedaan jumlah hari selama satu tahun antara kalender Masehi dengan Hijriah itu sekitar 11 hari. 11 hari perbedaannya, ya. Maka coba kita kalikan. Kata Allah Ta'ala, kalau dihitung berdasarkan kalender Masehi yang biasa digunakan oleh Ahlul Kitab, Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua tadi selama 300 tahun. Tapi kalau berdasarkan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah jadi 309 tahun. Para ulama menghitung perbedaan jumlah hari selama satu tahun itu 11 hari. Coba kalikan 11 kali 300. Itu hasilnya sekitar 3.300, ya. 11 kali 300 itu hasilnya 3.300. Bagi dengan jumlah hari sekitar 360 setiap tahun, itu hasilnya lebih kurang tepat 9 tahun. Maka ini salah satu data yang sangat akurat yang disebutkan oleh Al-Quran, yang membuktikan bahwa Quran ini benar datang dari Allah. Andai kata Quran ini bukan datang dari Allah, maka data ini rasanya tak mungkin ada. Kenapa? Saat itu orang belum mengerti tentang ilmu astronomi, ilmu falak, belum ngerti. Tapi Quran sudah menyatakan data yang sangat tepat tentang itu. Kalaulah Quran ini bukan datang dari Allah Ta'ala yang menguasai seluruh alam ini, maka mustahil rasanya ini bisa disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Baik, jadi Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun atau 309 tahun kalau menggunakan metode Hijriyah. Nah, ini juga memberi pengajaran bagi kita bahwa hasil sesuatu perkara itu sering sekali ditentukan cara sudut pandangnya, ya. Makanya kita dalam memandang sesuatu pun jangan suka melihat secara sempit. Coba perhatikan ini. Kalau dipandang berdasarkan metode kalender Masehi, hasilnya 300.
Tapi kalau pakai metode lain, hasilnya 309 tahun. Nah, artinya cara pandang, metode yang digunakan itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, demikianlah hendaknya kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sama ada perbedaan dalam agama atau perbedaan dalam pandangan-pandangan sosial, pandangan politik, ya. Kita harus coba menilik dari cara pandang orang. Bisa jadi kita berbeda itu karena sudut pandang kita berbeda. Suatu pemandangan bisa kita simpulkan dengan kesimpulan yang berbeda kalau kita memandangnya dari sudut yang berbeda. Ya. Jadi makanya ada orang mengatakan begini, semakin berilmu seseorang, dia cenderung semakin kurang menyalahkan orang lain. Kenapa? Bukan berarti semua halal menurut dia itu enggak. Tapi semakin banyak dia mendapatkan sudut pandang. Selama ini kita memandang ini salah. Kenapa? Kita hanya bisa memandang dari satu sudut. Dan kesimpulan kita hanya cuma satu itu. Yang lain dari itu kita anggap salah. Tapi ketika seseorang semakin berilmu, dia menemukan sudut pandang yang lain, dan dia memandang dari tempat-tempat yang berbeda itu, sudut pandang yang berbeda itu, ternyata kesimpulan yang dia peroleh juga berbeda. Nah, begitu. Ya. Demikianlah para ulama juga memahami dalil-dalil. Ya. Jadi ada orang menganggap seolah-olah dulu tidak ada perbedaan. Kata mereka, kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak akan ada perbedaan. Kata siapa? Tidak ada perbedaan. Justru perbedaan para ulama dalam menentukan hukum itu pun, itu bukan pakai logika mereka. Itu pakai Quran dan Sunnah. Tapi cara pandang mereka mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang ada itu berbeda. Ya, saya kasih contoh misalnya tentang sholat berjamaah. Nabi itu pernah bilang dalam hadis bahwa Nabi hendak membakar rumah-rumah orang yang tak datang sholat berjamaah. Ada disebut dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi mengatakan, saya hendak perintahkan orang-orang muda untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian saat sholat saya suruh seorang sahabat memimpin sholat, lalu saya pergi melihat mencari mana orang-orang yang tak datang sholat berjamaah, dan saya akan membakar rumahnya. Atas dasar hadis ini ada ulama menyimpulkan sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Ya. Kenapa? Ancamannya sangat keras dari Nabi. Nabi hendak membakar rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah. Ini artinya sholat berjamaah itu wajib, kata mereka. Karena dia memandang, sudut pandang dia melihat ancaman keras Nabi itu. Maka dia menyimpulkan sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Datang ulama yang lain juga merujuk kepada hadis yang sama, tapi menyimpulkan kesimpulan yang berbeda. Kata para ulama, sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ancaman keras Nabi tadi ada. Iya, tapi faktanya walaupun ancaman Nabi keras begitu, tidak ada satu rumah orang pun yang dibakar Nabi gara-gara nggak datang sholat berjamaah. Zaman Nabi itu ada nggak orang nggak datang sholat berjamaah? Ada. Faktanya tidak pernah Nabi membakar rumah orang. Ya. Jadi satu, melihat ancamannya yang keras tadi sehingga menghukum menjadi wajib sholat berjamaah. Yang satu melihat faktanya. Nah, bahwa Nabi nggak pernah membakar rumah orang. Padahal zaman Nabi ada juga orang yang tidak datang sholat berjamaah. Nggak ada rumah orang dibakar Nabi. Berarti tidak sekeras itu. Maka mereka hukumnya adalah sunat begitu. Jadi
perbedaan pendapat itu sering sekali karena melihat dari sudut pandang yang berbeda, metodologi yang berbeda. Maka ini perlu kita fahami supaya kita enggak mudah panas, marah, benci karena kita hanya kadang-kadang melihat dari satu sudut. Dalam kehidupan sosial juga begitu, kehidupan politik juga begitu. Supaya enggak cepat kita marah, benci, cobalah melihat dari berbagai sudut pandang, ya, insyaallah lebih selamat. Quran memberi contoh kepada kita ini, ya, bahwa Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua kalau pakai metode peredaran matahari 300 tahun, tapi kalau pakai metode peredaran bulan 309 tahun. Ya, metode yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda, ya. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah pada ayat 26, ya. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, Allahu a'lamu bima labithu. Allah Ta'ala yang paling tahu bimuddati lubusihim fil kahf ala wajhil yaqin. Allah Ta'ala lah yang paling tahu berapa lama tempoh mereka tinggal di dalam gua itu. Allah Ta'ala yang paling tahu. Apakah ayat ini menafikan ayat sebelum ini? Pada ayat sebelum ini kata Allah mereka tinggal di dalam gua itu 300 tahun atau 309 tahun berdasarkan metode atau cara pandang yang berbeda tadi. Lalu pada ayat 26 kata Allah, Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Apakah ayat ini mengingkari ayat sebelum ini? Tentu saja tidak. Di sini Allah Ta'ala hendak menyatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang paling tahu detil-detilnya berapa lama tinggal Ashabul Kahfi di dalam gua itu kecuali Allah. Maka pengetahuan Allah Ta'ala berapa lama mereka tinggal di situ bukan cuma tentang jumlah tahunnya, tapi jumlah harinya, jumlah jamnya, jumlah detiknya. Dari berbagai macam tinjauan waktu, Allah Ta'ala semua yang paling tahu. Qulillahu a'lamu bima labithu. Allah Ta'ala yang paling tahu. Kalau kita ini kan bisa mengetahui sesuatu objek paling dari satu atau dua sudut pandang, ya kan? Allah dari segala sisinya. Pada ayat sebelum ini tadi hanya Allah Ta'ala hanya menyebutkan tentang jumlah tahun. Bagaimana dengan jumlah harinya? Bagaimana dengan jumlah jamnya? Bagaimana dengan jumlah detiknya? Bagaimana kalau diukur berdasarkan pengukuran waktu yang lainnya? Kita kan nggak tahu. Maka yang paling tahu secara yakin tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di gua itu dalam keadaan tidur hanya Allah. Pengetahuan yang Allah beritahu ke kita hanya jumlah tahunnya. Jumlah harinya kita nggak tahu. Misalnya hari apa sih Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua itu, dan hari apa kemudian mereka bangun keluar dari gua itu, kita kan nggak tahu, ya kan? Jamnya, detiknya, detilnya tidak ada, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun yang kita ketahui, kita rasa kita sudah tahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita belum mengetahui sesuatu itu dengan detil. Yang mengetahuinya secara detil hanya Allah. Sebab itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka sangat sering mengucapkan wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Kenapa? Walaupun kita sudah mengetahui sesuatu, ketahuilah yang kita ketahui itu cuma sebahagiannya. Enggak pernah kita bisa mengetahui secara utuh. Enggak pernah.
Nggak usahlah mengetahui hal lain tentang diri kita ini saja. Nih badan kita nih, kita punya badan yang kita bawa kemana-mana, ya, yang kita sentuh langsung nih badan kita. Apakah kita sudah tahu tentang diri kita secara penuh? Nggak tahu. Bahkan kita sering bertanya-tanya terhadap diri kita, ini kenapa ya aku merasa begini ya? Padahal yang merasa itu diri kita sendiri, tapi kita bertanya tentang rasa kita sendiri, ya kan? Artinya badan kita ini saja nggak bisa kita kuasai, nggak bisa kita ketahui secara utuh. Maka yang mengetahui secara sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, hatta tentang diri kita sendiri. Ya, maka tidak boleh kemudian kita sombong atas dasar ilmu. Maka kalau kita sombong karena ilmu, sesungguhnya apa yang kita sombongkan itu sesuatu yang sangat sedikit, ya, sesuatu yang sangat sedikit dari yang sedikit. Ya, kalau ada orang sombong karena ilmu dia, karena ilmu dia, maka dia sedang menyombongkan sesuatu yang sedikit dari sedikit. Ini sedikit, ada sesuatu yang lebih sedikit lagi daripada sedikit itu. Itulah ilmu kita. Kata Allah dalam Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah diberi kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Allah Ta'ala menurunkan ilmu ke atas dunia ini seluruhnya, itu cuma sedikit. Sedikit. Dikumpulin ini semua pengetahuan manusia, profesornya, doktornya, pakar-pakarnya, alim ulamanya, dikumpulin ini semua ilmunya, itu di sisi Allah cuma sedikit. Lalu yang kita ketahui itu aqallu minal qalil, sesuatu yang lebih sedikit dari yang sedikit. Maka kalau ada orang sombong dengan sesuatu yang sedikit, lebih sedikit daripada sedikit, keterlaluan. Dikumpulin di ilmu semua makhluk yang ada di dunia ini, itu dalam pandangan Allah sedikit. Makanya kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu enggak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Dari itu semua, dari yang sedikit itu, kita cuma dapat percikan yang sangat sedikit juga. Maka kalau dengan itu pula kita sombong, waliyadzubillah. Ya, makanya nggak boleh kita sombong karena ilmu. Ya, nggak boleh, karena nggak pantas. Kenapa sih kita itu nggak boleh sombong? Nggak pantas, karena nggak pantas. Makanya dalam haditsul qudsi kata Allah, "Al-kibru ridai." Kesombongan itu pakaianku, kata Allah, selendangku. Rida itu selendang yang biasa diletakkan di bahu. Pernah nampak apa namanya, Habib-habib atau kiai-kiai suka pakai rida, diletakkan di bahu mereka memanjang. Itu namanya rida, pakaian, ya. Kata Allah dalam hadisul qudsi, "Al-kibru ridai." Kesombongan itu pakaianku, selendangku. Kita enggak layak, ya. Bismillah, maaf ya. Baik, jadi berdasarkan ayat ini juga kita perlu belajar, jangan sampai sombong kita karena ilmu, karena sangat tidak layak kemudian kita menyombongkan diri karena ilmu. Pengetahuan kita itu sesuatu yang sangat sedikit dari yang sedikit, ya. Baik, jadi kata Allah, "Qulillahu a'lamu bima labithu." Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang paling tahu secara detil, secara sempurna berapa lama sesungguhnya Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua tadi.
Lahu ghaibus samawati wal ard. Kenapa Allah Ta'ala yang paling tahu? Lahu, karena baginya, bagi Allah, ghaibus samawati wal ard, pengetahuan segala yang gaib di langit dan di bumi. Ya, Ashabul Kahfi itu bagian dari amrun ghaibiyah. Peristiwa Ashabul Kahfi itu salah satu peristiwa yang gaib dari kita, bahkan gaib daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena peristiwa Ashabul Kahfi ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Dulu terjadi ini, jauh sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka yang paling tahu hal yang gaib itu cuma Allah. Lahu ghaibus samawati wal ard. Huwa ta'ala al-mukhtassu bi'ilmil ghaib. Allah Ta'ala lah yang secara khusus bisa mengetahui segala yang gaib. Ya, di langit dan di bumi, apapun yang gaib bagi kita di langit dan di bumi, cuma Allah Ta'ala yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, yang paling mengetahui tentang Ashabul Kahfi ini hanya Allah. Karena cerita mereka, cerita yang gaib dari kita. Saat itu terjadi, kita nggak hidup, ya kan? Saat pemuda-pemuda itu tidur di dalam gua, kita belum ada. Bahkan Nabi Muhammad pun belum lahir. Maka yang paling tahu tentang hal itu cuma Allah, karena Allah mengetahui segala yang gaib. Ya, alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang maha mengetahui segala yang gaib, ya, dan juga yang nyata. Oleh karena Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala yang gaib, yang ada di langit dan di bumi, maka cukuplah berpegang kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah lagi mengambil pendapat-pendapat yang lain, ya. Jadi kalau ada misalnya dua orang bercerita, satu yang bercerita ini berilmu, satu yang bercerita tak berilmu, cerita yang mana yang harus kita ikutin kira-kira? Yang berilmu dong. Kalau cerita orang yang tidak berilmu atau tidak berdasarkan ilmu, itu cenderung banyak ngibulnya. Ya. Kalau Bapak Ibu pergi umroh, ya, usahakan yang menjadi mutawif itu, kalau bisa lah ya, usahakan yang menjadi mutawif itu mahasiswa yang benar-benar belajar, atau ustaz yang berilmu. Kenapa? Karena kalau cuma mutawif biasa saja, bisa saja dia cerita ngibul. Dan banyak begitu. Orang kalau di Mekah nanti dicerita si mutawif itu, percaya dia semua. Oh, benar ustaznya, iya. Dia nggak tahu mutawifnya lagi ngibul gitu. Makanya kalau mau pergi umroh, kalau bisa tuh tanya travelnya. Nanti mutawifnya siapa? Kuliah di mana? Ya. Atau yang sudah tidak kuliah lagi, alumni mana? Dulu belajar dia di mana? Supaya apa? Supaya nggak dikibulin. Karena banyak mutawif tukang kibul. Bener loh. Ya mungkin orang awam dia nggak tahu, dia pikir benar semua yang disampaikan mutawif itu. Ya. Dia cuma menyampaikan cerita mulut ke mulut yang dia dapat dari teman dia ceritakan lagi. Nggak pernah dia membaca kitab, nggak pernah menuntut ilmu secara khusus. Nah ini kejadian. Baru kemarin teman saya cerita, minggu kemarin saya pulang dari Malaysia, ketemu teman saya di sana. Dia bilang dia baru pergi umrah. Di sana itu kan banyak sekali mutawif asal Indonesia. Bahkan jamaah Malaysia pun itu sering dibawa oleh mutawif Indonesia. Karena saking banyaknya mutawif Indonesia yang bekerja sebagai mutawif di sana.
Pergilah ke museum yang ada di Madinah. Salah satu yang ditunjukkan di situ adalah rute perjalanan hijrah Nabi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pergi ke sana, di situ ada ditunjukkan gambar rute perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu. Ya. Di rute itu ada rute yang dibuat garisnya warna merah. Itu kalau kita perhatikan menelusuri dekat ke garisan pantai Laut Merah sana, Mekah, Madinah. Ada di atas rutenya itu nanti dibuat berwarna hijau. Mana yang rute Nabi saat hijrah? Yang berwarna hijau. Tapi yang si mutawif tadi karena nggak berilmu, ya, dan tujuannya cuma cari duit gitu, dia bilang inilah rute Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ditunjuk yang berwarna merah. Padahal itu rute perjalanan biasa orang Mekah kalau mau ke Madinah dulu. Nabi saat hijrah nggak melalui jalan itu. Nabi saat hijrah memilih jalan yang berbeda. Itulah yang berwarna hijau. Makanya kalau kita mau mendengarkan cerita, ya, ini belajar dari ayat ini, usahakan sumber berita itu dari orang yang berilmu. Ya, kalau nggak berilmu, banyak ngibulnya. Ya, banyak nggak benernya nanti itu, banyak ditambah-tambahin jadinya gitu. Ya. Jadi kenapa Allah Ta'ala Rabb yang maha mengetahui tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu? Karena Allah lah Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi. Maka keberadaan kita sekarang pun Allah Ta'ala tahu. Apa yang tersembunyi dari kita sekarang pun Allah Ta'ala tahu. Tahu nggak apa yang sedang terjadi di rumah kita sekarang? Nggak tahu. Walaupun itu rumah kita, ya kan? Nggak tahu kita. Kenapa? Gaib. Sekarang rumah kita gaib dari kita. Nggak tahu kita apa sih yang sedang terjadi di rumah, berapa lampu yang hidup di rumah kita sekarang, atau apakah sudah dimatiin lampu di rumah kita sekarang, ya? Nggak tahu kita. Kenapa? Kita sedang di masjid. Yang tahu siapa? Allah, ya kan? Isi hati orang lain mana tahu kita. Kenapa? Gaib. Yang tahu siapa? Allah. Nah, makanya kalau dengan Allah itu jangan mau main sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Makanya terhadap orang munafik itu kata Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu dulu hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka fikir dengan berpura-pura mereka menjadi muslim, menjadi orang beriman, berpura-pura datang sholat, datang kajian, itu bisa menipu Allah. Enggak bisa. Orang munafik zaman dulu kan pura-pura beriman, datang sholat, datang mendengar ceramah Nabi. Kalau bahasa kita sekarang kan ikut kajian begitu, ya. Makanya ada orang yang seperti ini, ya, datang kajian, tujuannya bukan kajian. Tujuannya apa? Ya mungkin ada hal yang lain, ya. Orang munafik zaman dulu begitu. Itu menunjukkan bahwa ada orang yang seperti itu. Mereka hendak menipu Allah. Mereka fikir dengan mereka berpura-pura itu bisa nipu Allah. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yashurun. Sebetulnya nggak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, cuma mereka nggak sadar. Mana bisa ditipu Allah, ya kan? Nggak bisa kita berpura-pura dengan Allah, karena Allah maha mengetahui segala yang gaib. Termasuk yang gaib itu isi hati kita, itu gaib. Nah, ya,
Makanya kita itu juga tidak boleh menghukum sesuatu yang gaib dari kita, nggak boleh. Contohnya menghukum isi hati orang, nggak boleh. Misalnya kita bilang, saya tengok si fulan nih tak ikhlas beribadah nih. Nggak bisa, ya, nggak bisa kita menghukum isi hati orang. Atau misalnya kita bilang begini, saya perhatikan si fulan nih apa ini, suka hasad ini, suka dengki ini. Nggak boleh. Kita tidak boleh menghukum isi hati orang. Kenapa? Karena itu gaib dari kita. Kita nggak nampak. Maka dalam Islam itu ada kaidah mengatakan al-hukmu bil-zawahir. Kita hanya boleh menghukum zahir orang, apa yang tampak bagi kita. Itu aja. Adapun urusan isi hati dia seperti apa, perasaan dia bagaimana, nggak bisa kita hukum. Yang kita hukum itu lihat zahirnya. Kalau zahirnya baik, udah baik. Kalau zahirnya nggak baik, udah nggak baik. Itu aja. Maka nggak berlaku dalam Islam itu, oh dia zahirnya aja nggak baik itu, sebetulnya hatinya baik. Oh, nggak ada itu. Ya, atau sebaliknya, oh dia ini zahirnya saja baik, sebetulnya hatinya busuk. Nggak bisa begitu. Kenapa? Kita tidak mengetahui hal yang gaib. Pernah terjadi zaman Nabi SAW, Nabi mengutus para sahabat pergi perang untuk menuju suatu perkampungan orang kafir. Nabi biasa mengutus peperangan itu untuk mengepung suatu kampung, ditargetkan sampai di pagi hari. Sampailah para sahabat ke situ, kemudian dikepunglah ini kampung orang kafir. Saat dikepung, kemudian ada seorang kafir terserempak dengan dua orang sahabat. Udah nggak bisa lari, terserempak dengan dua orang sahabat. Apa yang dilakukan orang kafir nih? Saat itu juga dia mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua orang sahabat tadi itu berbeda pendapat. Satu bilang, oh nggak boleh kita bunuh lagi dia. Kenapa? Sudah mengucap dua kalimat syahadat, sudah masuk Islam. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir ini sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat tak boleh. Maka seorang sahabat bilang, nggak boleh kita bunuh lagi dia, karena dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Sedangkan seorang sahabat lagi, apa dia bilang? Saya akan tetap membunuh dia, menombak dia, memanah dia, karena dia mengucap dua kalimat syahadat itu bukan tulus karena mau masuk Islam, hanya karena ingin selamat dari kita. Singkat cerita, ini sahabat melemparkan tombaknya mengenai dada orang kafir yang sudah mengucap dua kalimat syahadat tadi. Akhirnya singkat cerita mati. Ini menjadi masalah. Akhirnya saat mereka pulang ke Madinah, masalah ini pun dibawa ke Nabi. Diceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat fulan membunuh seseorang di sana yang sudah mengucap dua kalimat syahadat. Dipanggillah oleh Nabi sahabat ini, lalu Nabi tanya, apa betul engkau membunuh orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat? Kata sahabat tadi, betul wahai Rasulullah, tapi ceritanya begini. Dia ceritalah seperti yang saya sebutkan tadi, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tetap membunuh dia walaupun sudah mengucap dua kalimat syahadat, karena sebetulnya dia mengucap dua kalimat syahadat itu bukan karena benar-benar mau masuk Islam, hanya karena takut dengan kami. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, apakah engkau sudah membelah dadanya, lalu engkau menemukan bahwa itu isi hatinya saat dia mengucap dua kalimat syahadat itu? Sahabat tadi terdiam. Nabi tanya lagi, apakah engkau sudah membelah dadanya lalu engkau menemukan itu isi hati dia, bahwa dia mengucap dua kalimat syahadat?
masuk Islam karena takut dengan kamu. Sahabat itu kemudian terdiam dan dia merasakan kemarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis itulah kemudian para ulama mengeluarkan satu kaidah, al-hukmu bil-zawahir. Hukumilah orang cukup dengan melihat zahirnya saja. Adapun isi hatinya, tulus enggak tulus, ikhlas enggak ikhlas, benar-benar atau tidak, kembalikan kepada Allah, biar Allah yang menghukum dia, jangan kita. Karena yang mengetahui isi hati orang cuma Allah. Kita cukup lihat zahirnya. Kalau zahirnya baik, insya Allah hukumi saja baik. Adapun hati dia, mungkin orang bilang dia itu cuma pura-pura, dia cuma main-main, dia cuma mau ini mau itu serahkan kepada Allah. Kalau zahirnya kita tengok baik, sudah, karena cuman itu yang menjadi domain kita. Di luar daripada itu, Allah Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Ya. Baik, kemudian kata Allah, abasir bihi wa asmi'. Alangkah terang penglihatan Allah bikulli mawjudin, terhadap segala yang ada. Ini sangat terang penglihatan Allah. Ini juga alasan kenapa Allah Ta'ala yang mengetahui berapa lama sesungguhnya tinggal Ashabul Kahfi itu, karena yang maha terang penglihatan terhadap segala sesuatu cuma Allah. Kalau kita, apa yang kita tengok kadang-kadang kita masih salah tengok, ya kan? Kita ada pandangan mata, ada, tapi pandangan mata kita dibatasi oleh banyak hal, ya kan? Terlampau terang juga kita nggak bisa melihat, bawaannya silau, ya kan? Tanpa cahaya juga kita nggak bisa melihat, ya kan? Dibatasin, pandangan kita terbatas, ya. Penglihatan kita terbatas. Allah absir bihi wa asmi', maha terang penglihatan Allah terhadap segala sesuatu, dan maha terang pendengaran Allah terhadap segala sesuatu. Maka segala sesuatu bisa dilihat dan didengar Allah dengan sejelas-jelasnya. Kalau di kita ada nggak pendengaran kita? Ada, tapi saya nggak dengar secara jelas, ya kan? Ada batasannya. Melihat, bisa nggak melihat? Bisa, tapi ada batasan penglihatan kita. Ma lahum min dunihi min waliyyi wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada selain daripada Allah Ta'ala penolong. Nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada sekutu bagi Allah seorang pun dalam memutuskan apapun. Maka dalam memutuskan apapun, menciptakan langit dan bumi, mengatur ini dan itu, nggak ada Allah Ta'ala bersekutu dengan siapapun. Nggak perlu Allah nanya, gimana kira-kira pendapat? Nggak perlu. Benar nggak nih kira-kira? Nggak perlu. Kalau kita kan untuk memutuskan segala sesuatu kita perlu musyawarah. Kenapa? Karena kalau kita sendiri bisa jadi keputusan kita salah. Allah enggak memutuskan apapun, Allah bersendiri. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak butuh konsultan. Kita butuh terhadap konsultan. Kenapa? Ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Saya kalau memutuskan sesuatu tanya kawan-kawan dulu, gimana pendapatmu? Tanya orang tua dulu, gimana nih kira-kira? Kenapa? Kita nggak yakin. Tapi setelah kita banyak mendengar nanti baru bisa kita yakin. Allah hendak memutuskan orang ini jadi begini, Allah putuskan sendiri. Kenapa? Ilmu Allah Ta'ala sempurna, kuasanya sempurna, segala sesuatunya sempurna. Maka Allah tidak butuh kepada yang lain. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini. InsyaAllah kita sambung pula ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.